Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimallahu annakum kuntu takhtanu anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu abyadu minal khayti aswadil minal fajr. Thumma atimus syam ila al-lail wa la tub'asirunahunna wa antum aqifun fil masajidi tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayati lin-nasi la'allakum yattaqun. Shadaqu adin, shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang sudah masuk hari yang ke-8 puasa. Kita sahur bareng-bareng setelah sambil mendengarkan tausiah penerangan hati untuk kita. Tak terasa sudah masuk hari ke-8. Maka senantiasa kita pertama selalu kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan syukur alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan puasa hari ke-8 hari ini, hari Rabu, kita bisa menyelesaikan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari niat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhana hadhihi sanati fardhalillahi taala. Mudah-mudahan puasa kita dikuatkan satu hari ke-8 ini sampai selesai tanpa ada yang membatalkan, tanpa ada yang mengipuli, tanpa ada yang menggoda. Misalkan ada yang menggoda, kita tebas dengan iman yang ada pada diri kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Pada edisi yang ke-7 kemarin, yaitu pembahasan tentang bagaimana menggauli istri-istri kita. Sekarang di sini kita lanjut. Pada edisi yang ke-8 ini, spesial bulan Ramadan hari ke-8, di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin libasuhunna libasulakum wa antum libasulahun, sekarang dilanjutkan alimallahu, Allah mengetahui, annakum, bahwa kalian kuntum taktanuhu, mengkhianati atau tidak bisa menahan. Artinya menahan dalam segala ketika kita siang, gak bisa menahan untuk berhubungan dengan istri kita, karena apapun bentuknya ini akan membatalkan daripada puasa kita. Di sini disebutkan kuntu takhtanuna anfusakum, diri kalian untuk mencampuri istri pada malam puasa. Fataba alaikum, tetapi dia menerima tobat kalian. Dia di sini adalah Allah menerima tobat kita semua. Wa'afa, dan memaafkan ankum, kalian, kita semua. Jadi di sini pengertiannya yaitu anfusakum, pada diri kita itu mencampuri istri kita, dan apapun bentuknya Allah akan terima tobat-tobat kita. Makanya setelah kita mencampuri istri kita, menggauli istri kita, maka di sini nanti disebutkan selanjutnya fal ana bashiruhunna, maka sekarang bashiruhunna, campurilah mereka, campurilah istri-istri kita yang secara ikatan dengan syah. Wabtaghu, dan carilah. Jadi ini di sini disebutkan bashiruhunna wabtaghu, sudah dicampurilah mereka. Wabtaghu, carilah mereka, carilah istri-istri kita. Maka taballahu lakum, apa yang telah ditetapkan Allah bagi kalian. Artinya apa yang ditetapkan oleh Allah bagi kita semua adalah ketetapan-ketetapan, aturan-aturan yang berhubungan dengan pernikahan yang sah.
Jadi di sini tidak ada wabtagu, carilah mereka. Kalau laki carilah wil, kalau perempuan carilah wil, enggak ada. Apapun bentuknya, biarpun itu di malam hari ketika berhubungan dengan selain di luar akad nikah, tetap ini namanya zina. Dan tahu sendiri ketika kita melakukan suatu perbuatan maksiat di bulan Ramadan, kita tahu sendiri, mudah-mudahan innallaha ghafurur rahim, semoga Allah memberikan suatu pengampunan buat kita, membuka pintu pemaaf buat kita, dan semoga Allah berikan kita hidayah, jadikan sebagai hamba Allah yang banyak rezekinya, bisa menggunakan rezeki ini untuk kebaikan, untuk sama umat, gunakan untuk ibadah, dan rezeki-rezeki yang berlimpah, yang berfaedah, barokah dunia dan akhirat. Susah, kadang rezeki ini banyak, tapi tidak berkah, tidak bisa beli ini, beli ini, tahu habis. Kadang aja rezeki itu ada aja melinting, kecil tidak banyak, tetapi bisa beli ini, beli itu, beli itu. Maka inilah merupakan suatu hal yang mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah yang senantiasa bisa mendapatkan rezeki yang bisa membawa kita ke keluarga sakinah mawaddah warahmah. Wa qulu, makanlah. Jadi tadi setelah menggauli istri, yaitu tentang bahwa Allah itu sudah menyuruh kita carilah istri-istri kita. Kemudian di sini disebutkan waqulu, makanlah, wasrabu, dan minumlah, hatta yatabayyana lakum, hingga jelas bagi kalian al-haitu, perbedaan antara benang, al-baidu, putih terangnya fajar. Jadi sudah waktunya imsak masuk. Minal haiti, dan benang aswati, hitam gelapnya malam, minal fajr. Jadi sampai nanti masuk menjelang maghrib. Jadi kalau sudah di sini disebutkan al haitu abyadu minal haiti aswatu minal fajr, dari mulai imsak sudah tidak boleh makan lagi. Setelah selesai daripada turunnya maghrib, yaitu benang aswati minal fajr dengan gelapnya, liris gelap, baru kita masuk maghrib, baru di sini mulai kita bisa makan. Inilah puasa Ramadan, puasa yang penuh rahmat. Ketika kita menunggu buka puasa, ini sudah pahalanya luar biasa. Dan salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah hamba Allah yang menjalankan puasa. Puasa khususnya puasa di bulan Ramadan. Makanya kalau puasa jangan digunakan untuk berbuat maksiat, gunakan segala sesuatu adalah untuk beribadah, untuk memohon kepada Allah agar kita diberikan suatu keajaiban, hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit kita diangkat, rezeki sempit dibesarkan, diluaskan rezeki kita, dideraskan rezeki kita, tidak pernah ada habis-habisnya, dan berkah. Bukan deras rezekinya dan tidak berkah, tapi deras rezekinya juga berkah. Jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan, hatta yatabayyana, hingga jelas lakum bagi kalian al-haitu abyadu minal haiti aswadu minal fajr, summa atimu, kemudian sempurnakanlah siam, yaitu puasa ilal lail, sampai datang malam. Jadi kalau sudah selesai menjelang buka puasa, udah buka, kemudian di sini sebutkan summa atimu siam ilal lail, summa atimu, kemudian sempurnakanlah siam ilal lail, yaitu dengan apa yang sudah diperintahkan berdasarkan sunnah-sunnah Rasul. Setelah selesai menjalankan puasa Ramadan, setelah puasa hari ke-8 atau hari ke-7 yang kemarin kita sudah selesai, atau hari ini nanti kalau malam sudah menjelang maghrib, maka lakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Salah satunya adalah menjalankan sholat tarawih, karena ini akan dapatkan pahala-pahala sendiri yang luar biasa. Pentingnya daripada sholat tarawih ini sendiri. Wala tubashiruhunna, tetapi jangan kalian campuri mereka, wa antum, ketika kalian akifun beristikaf fil masjid, yaitu dalam masjid. Tilka hududullah, itulah ketentuan hududullah, ketentuan Allah. Wala taqrabuna, maka janganlah kamu mendekatinya. Jadi intinya seperti ini, ketika kita mau mencampuri istri kita,
istri kita masih istikaf di masjid, jangan. Sesuai dengan hududullah fala taqrabuhunna, ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Ini biasanya malam, di tengah malam. Kenapa ini diturunkan? Karena di sini disebutkan illa lail, jadi sepertiga malam. Kalau sepertiga malam istri kita sudah istikaf di masjid, jangan lakukan terus kemudian berhubungan dengan istri, campuri istri, pergaulan istri, menggauli istri. Meskipun itu sah, tetapi hindari, karena ini merupakan suatu hududullah fala taqrabuhunna, janganlah kalian mendekatinya. Kadzalika, demikian ini yubayyinullah, Allah menerangkan ayat-ayat ini linnasi, kepada manusia, kepada kita, la'allahum, agar mereka yattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada ayat Al-Baqarah 187 ini adalah ketika kita puasa, kita diizinkan untuk menggauli istri kita. Ada catatan-catatan, sempurnakan puasa kita mulai maghrib, mulai sahur sampai menjelang maghrib. Setelah maghrib sempurnakan lagi dengan menjalankan sunnah-sunnah, yaitu sholat tarawih. Setelah itu di pertengahan wa minal lail, sepertiga malam, jika istri kita dalam keadaan di masjid istikaf, maka janganlah didekati, untuk apalagi sampai menggauli, karena ini merupakan suatu ketentuan Allah. Kenapa ketentuan dilaksanakan? Karena sepertiga itu mereka pada mencari malam Lailatul Qadar, malamnya yang bagus untuk beristikaf, malam yang bagus untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam ini. Maka di situ disebutkan hududullah fala taqrabuhunna, ketentuan Allah. Hududullah, ini ketentuan Allah, sudah jadi ketentuan Allah, maka kita sebagai manusia tidak akan bisa membantah. Illan nasil alahum yattaqun, karena kita dicetak agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau sudah kita bertakwa, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepadaku, bertakwa kepadaku, maka Allah akan cukupi kebutuhan-kebutuhan. Dengan jalan apa kita bertakwa? Lakukanlah sholat, lakukanlah segala sesuatu yang mendekatkan diri pada amalan-amal, mendekatkan diri dengan keimanan kita. Ketika kita sholat saja, kadang-kadang sholat kita tidak khusyuk. Alangkah celakanya kita ketika kita sholat, hanya ini masalah sholat, tidak bisa khusyuk. Membaca surat-surat pun dalam Al-Quran yang kita baca di dalam sholat sudah tidak bisa fokus. Padahal apa yang kita baca di dalam sholat, surat-surat maupun ayat di dalam sholat, ini merupakan doa-doa mutajab, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah doa bacaan-bacaan sholat. Jadi dia bacaan di dalam sholat. Salah satu contoh, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, di sini juga rezeki ada. Ini semua merupakan satu bacaan-bacaan agar kita dibaca pelan-pelan. Kita lagi bicara sama Allah, jangan dipercepat. Sering kejadian sekarang, sholatnya ngawur. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihahnya tidak jelas. Sholat tarawih 23 rakaat, tapi Al-Fatihahnya tidak jelas. Rukuknya, sujudnya pun cepatnya minta ampun. Memang sholat tarawih ini adalah sunnah, tetapi alangkah baiknya ketika sunnah pun, ketika kita kerjakan dalam keadaan khusyuk istiqomah, tidak tergesa-gesa alias tidak kesusu. Kasihan nanti yang jamaah yang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tidak jelas Al-Fatihahnya. Amin. Suratnya juga pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Sami Allah alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Rabbighfirli aja tidak ada. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Subhanallah. Kalau hal ini kita terapkan, apakah kira-kira kita lagi bicara sama Allah?
lagi komunikasi sama Allah, lagi menjalankan perintah-perintah Allah. Kemudian kita percepat yang tidak masuk logika. Kira-kira Allah terima apa enggak? Kira-kira Allah terima apa enggak? Apa doa-doa kita dalam sholat kok enggak diterima oleh Allah? Ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu pentingnya segala sesuatu yang berhubungan dengan obligasi, yang berhubungan dengan ketataan babakan tentang agama, ini merupakan suatu hal yang paling penting. Dalam sholat juga gitu. Bahkan ada suatu riwayat yang mengatakan bahwa di dalam surga ini, ingat ini bapak-bapak, ibu-ibu, perlu bapak-bapak, ibu-ibu tekankan, perlu bapak, ibu-ibu ingat, di surga ini ada pohon at-tahiyat. Jadi ada pohon at-tahiyat yang kita baca itu, yang kita baca at-tahiyatul mubarakat, ada pohon at-tahiyat. Di atasnya ada burung namanya burung mubarak. Terus di bawahnya ada aliran sungai namanya aliran sungai Thayyibah. Jadi itu ada at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Kemudian burung ini dia kadang setiap berapa dia turun ke air. Kemudian keluar lagi dari airnya ini, kemudian dari sayapnya menggibas-gibaskan tetesnya air seperti burung yang baru mandi, kemudian naik digibas-gibaskan itu sayapnya. Lah tetesan satu tetes ini sama Allah diubah menjadi satu malaikat satu. Kalau berapa tetesan, berapa banyak malaikat. Malaikat ini yang diciptakan lewat burung ini adalah mendoakan mereka-mereka yang pada waktu itu membaca at-tahiyat dengan sempurna. Makanya kalau baca at-tahiyat, Ustaz, baru sekarang saya tahu. Sekarang udah tahu, maka jalankan. Yang belum tahu, Anda belum tahu bacaan daripada surat at-tahiyat, ya banyak belajar. Karena nanti hisab pertama yang ada pada diri kita adalah sholat. Sholatnya bagus, amalnya ikut bagus. Sholatnya jelek, amalnya biarpun bagus, ikut jelek. Gunakan segala sesuatu yang ada. Pelajari Al-Quran ini meskipun satu ayat. Kalau kita pelajari kita dalam pemahaman yang luar biasa, maka nanti akan selesainya. Satu hari tidak selesai, satu minggu tidak selesai. Akan berbulan-bulan untuk menyelesaikan ini bersama penafsiran. Karena ada ilmu-ilmu yang untuk membaca Al-Quran. Tidak asal-asalan membaca Al-Quran. Nah, jangan sampai kita terjadinya bumerang pada diri kita, di mana kita mempelajari agama, kemudian agama tidak kita terapkan. Hasilnya, endingnya tidak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ini merupakan suatu bumerang. Kita mencari pahala, malah dapatnya dosa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah. Marilah dengan tekanan-tekanan yang ada pada sekarang ini, alangkah baiknya kita berbanyak zikir kita, berbanyak sholawat kita, terutama di bulan Ramadan ini. Berbanyak dengan segala apa yang berbau ibadah, terutama di bulan Ramadan ini. Insya Allah Allah akan kabulkan hajat kita. Insya Allah Allah akan angkat sakit kita. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan bisa melunasi hutang-hutang kita. Ini penting sekali untuk kita kaji, untuk kita pelajari. Karena seringnya terjadi sekarang lagi marak-maraknya, gencar-gencarnya perkumpulan women organization. Yaitu perkumpulan mak-mak ini. Ini lebih bahaya. Karena ujung-ujungnya perkumpulan mak-mak mesti ngomongin yang lain. Fitnah, ghibah, maaf bukan saya menuduh, tidak. Tapi biasanya kebanyakan yang Ustaz lihat, biasanya perkumpulan mak-mak. Kadang-kadang ngumpul 2 orang, 3 orang sambil nunggu pedagang sayur datang. Nanti entar lagi pedagang sayur sudah datang, mereka pura-pura ngambil diolah-alik tapi padahal tidak beli. Yang lainnya datang sambil memberitahu sesuatu hal tentang aib si fulan. Subhanallah. Jangan sampai terjadi segala sesuatu yang seperti ini terjadi pada diri kita semua, terutama umat-umat Islam, terutama umat-umat Islam yang ada. Marilah segala sesuatu kita pelajari bersama. Marilah
kita senantiasa belajar bersama untuk bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena susah sekali untuk bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jadikan sebagai hamba Allah istiqomah dalam ibadah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.